Shalom, puji Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saatnya kita akan kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya rindu saudara Bapak Ibu semua perhatikan dengan seksama firman Tuhan yang saya ambil di dalam Mazmur 32 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kita akan baca. Demikianlah firman Tuhan dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Iya, perikopnya mengatakan kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Ya, saya bertanya kepada kita terlebih dahulu, berbicara tentang dosa. Saya yakin kita semua pasti pernah melakukan dosa. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Dan mungkin sampai saat ini kita juga masih terus melakukan kesalahan-kesalahan yang baik secara tidak sengaja maupun secara sengaja kita lakukan. Nah, dikatakan oleh Daud bahwa orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, adalah orang yang berbahagia. Kita tahu bagaimana kisah kehidupan Daud. Daud juga dia jatuh dalam dosa perzinahan. Dia ketika berjalan-jalan di atas soto rumahnya, dia melihat Batseba yang sedang mandi, lalu dia tertarik ya dengan Batseba, istri daripada Uria, sehingga dia melakukan dosa perzinahan ya dengan bersetubuh bersama dengan istri daripada Uria. Dan bukan hanya itu saja, ketika Daud tertarik, dia juga mulai buat ancang-ancang bagaimana Batseba itu bisa menjadi istri seutuhnya. Akhirnya dia perintahkan kepada panglima perangnya untuk membawa Uria turut di dalam berperang melawan bangsa Amalek. Bahkan Daud memerintahkan supaya Uria berada di barisan paling depan agar dia mati terbunuh di dalam peperangan. Nah, itulah cerita tentang kehidupan Daud. Tetapi ketika ia ditegur oleh Nabi Nathan, ia menyadari akan kesalahannya, ia mengakui segala kesalahannya, sehingga dia merasakan bagaimana bahagianya ketika dosanya diampuni oleh Tuhan. Namun di ayat yang ketiga, Daud berkata, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Ayat yang keempat, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Ketika Daud tidak mengakui dosa kesalahannya, dia merasa tulang-tulangnya menjadi lesu, dia mengeluh sepanjang hari. Artinya dia tidak merasakan adanya kedamaian dalam jiwanya. Orang yang selalu menyembunyikan dosa kesalahannya,
dia tidak mengakui apa yang sudah dia perbuat yang salah di hadapan Tuhan, pasti tidak akan ada sukacita dalam hidupnya. Hidupnya akan terasa hampa, mengeluh karena tidak ada kedamaian dalam jiwanya. Begitu juga dikatakan Daud, selama aku berdiam diri, selama aku tidak mengakuinya, ya, dia merasa tersiksa. Dikatakan tulang-tulangnya sampai menjadi lesu. Dan ayat yang keempat dikatakan siang malam tangan Tuhan menekan dengan berat. Sung-sungnya menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan tidak punya sukacita itu ketika kita tidak mengakui segala dosa kesalahan kita. Namun ketika kita menyadari akan apa yang sudah kita perbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan mengampuni dosa kita. Disitulah damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran manusia turun, memberikan ketenangan dalam jiwa. Jadi ini yang perlu kita sadari. Makanya di dalam ayat yang kelima, Daud berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ya, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 jelas dikatakan, jika kita mengaku dosa kesalahan kita, Tuhan adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni segala kesalahanmu. Kuncinya kalau kita mau mengakui. Orang yang mengakui kesalahannya adalah orang yang menyadari apa yang sudah dia perbuat yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan orang kalau sudah sadar dengan kesalahannya, pasti dia mau untuk memperbaikinya. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan ketika kita tidak mau mengakui dosa kita. Ya, jadi kalau kita mau terima pengampunan dari Tuhan, sadarilah apa yang sudah kamu perbuat di hadapan Tuhan. Sadarilah segala kekuranganmu, sadarilah segala kelemahanmu, supaya Tuhan yang turun tangan, yang akan menolong untuk memberikan kemampuan bagimu, supaya kamu bisa memperbaiki diri. Hidup yang semakin disempurnakan Tuhan, semakin indah di hadapannya. Daud ketika dia mengakui kesalahannya, Tuhan mengampuninya. Hidupnya semakin diberkati Tuhan. Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sampai akhir hidupnya, berkat Allah menyertai. Mari, saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita merenungkan firman ini, supaya kita tetap berjalan di dalam terang kebenaran firman-Nya. God bless. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.